Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang ideal. Yang berikut definisi dari ideal. Jadi kita pertama-tama punya gelanggang R. Nah, himpunan bagian I subset dari R, kita sebut ideal kalau dia memenuhi kedua persyaratan ini. Yang pertama, bahwa kalau kita tinjau I terhadap operasi penjumlahan atau ketika ya tentunya di sini kan I-nya subset dari R dan R-nya punya operasi penjumlahan, kita bisa meninjau operasi penjumlahan pada I. Oke. Jadi kalau pertama si I-nya merupakan subgrup dari R untuk operasi penjumlahan, kemudian untuk setiap kali kita mengambil unsur di R dan unsur di I, kita kalikan, hasilnya tetap di I. Baik kalau kita kalikan dari kiri R-nya atau kita kalikan dari kanan. Oke. Lihat beberapa contoh. Contoh yang obvious yang pertama adalah I-nya sama dengan 0. Oke. Kita lihat bahwa 0 ini jelas merupakan subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan, karena 0 merupakan identitas dari R. Jadi I jelas bahwa terhadap operasi penjumlahan dia merupakan subgrup. Oke. Sekarang untuk syarat yang kedua, ini kita ingin mengklaim bahwa ideal yang isinya 0 saja itu merupakan himpunan I yang hanya berisi 0 saja itu merupakan ideal untuk setiap R. Ya, untuk ringnya apapun juga. Oke. Kita ambil R di I dan suatu unsur A di I, R di R dan A di I. Karena I ini hanya mengandung 0 saja, maka A sama dengan 0 dan RA sama dengan R kali 0. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa di ring berlaku bahwa perkalian unsur apapun dengan 0 menghasilkan 0. Tapi 0 ini merupakan unsur I. Demikian juga kalau kita kalikan dari sebelah kanan, ini sama saja mengalikan R dengan 0 dari sebelah kanan, hasilnya 0 juga, dan dia anggota I. Jadi bisa kita lihat bahwa kita sudah memeriksa kedua persyaratan untuk menjadi ideal. Pertama, dia merupakan subgrup, dan yang kedua, setiap kita mengambil unsur di R dan unsur di A, kita kalikan dari kiri ataupun dari kanan, hasilnya tetap merupakan unsur di I. Oke. Contoh berikutnya, misal kita punya homomorfisme gelanggang dari R ke S. Ya. Kemudian kita tinjau kernel dari R. Ini adalah unsur-unsur di R yang dipetakan kernel oleh R. Oke. Kita klaim bahwa kernel F ini memenuhi syarat untuk menjadi ideal. Oke. Kita cek. Ketika kita berbicara tentang homomorfisme ring, homomorfisme gelanggang, kita sudah pernah menunjukkan bahwa kernel dari F itu merupakan subgrup dari R. Ya. Ini jelas. Oke. Kalau Anda tidak percaya, tidak yakin, ada baiknya Anda periksa lagi, atau kita periksa saja ya. Kita ingin menunjukkan bahwa kernel F ini merupakan subgrup dari R. Ingat bahwa untuk memeriksa bahwa suatu himpunan itu merupakan suatu subgrup, kita cukup mengecek bahwa untuk setiap dua unsurnya, AB inverse-nya ada di himpunan tersebut juga. Dalam hal ini, karena operasinya penjumlahan, maka yang perlu kita cek adalah untuk setiap AB di kernel F, apakah A min B unsur di kernel F juga. Ya.
Kalau memang ini benar, maka kita berhasil menunjukkan kernel F merupakan subgroup. Oke, kita lihat. Karena A dan B di kernel F, menurut definisi kernel F, kita tahu bahwa FA sama dengan 0, demikian juga dengan FB sama dengan 0. Nah sekarang, untuk menunjukkan apakah suatu unsur itu di kernel atau bukan, kita tinggal terapkan F kepada unsur tersebut. Kalau hasilnya 0, berarti memang dia di kernel. Sekarang kita tinjau FA min B. Nah karena F-nya homomorfisme, ini sama aja dengan FA kurang FB. Karena F hom. Oke. Nah padahal tadi FA-nya sama dengan 0, FB-nya juga sama dengan 0. Karena A min B dipetakan ke 0, jadi A min B di kernel F. Oke, ini sudah menunjukkan bahwa kernel F itu merupakan subgroup dari R terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita cek satu syarat yang lain. Ambil R di F, kemudian A di kernel F. Kita ingin mengecek apakah R kali A dia merupakan unsur di kernel. Caranya kita terapkan F mirip seperti tadi. FA karena F-nya homomorfisme, ini sama aja dengan FA. Karena A-nya di kernel, perkalian dengan 0 di ring menghasilkan 0. Dengan cara yang serupa, kemudian FA-nya sama dengan 0, ini akan menghasilkan 0 juga. Nah ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa baik RA ataupun AR keduanya merupakan unsur di kernel. Jadi kernel F ideal. Oke. Contoh berikutnya. Mungkin sebelum kita lihat ke contoh berikutnya, kita ingin membandingkan konsep ideal dan konsep subring. Ya. Jadi, agar jadi ideal itu kita punya dua syarat. Yang pertama, ininya merupakan ini ideal. S subring. Okay. Dia merupakan subgroup. Untuk subring, syarat yang pertama juga mirip, S merupakan subgroup dari R. Nah, untuk syarat yang kedua, untuk setiap R di R, A di I, sedangkan untuk menjadi subring, untuk setiap X, Y di S, X, Y anggota S. Oke. Kita bandingkan, ada kemiripan di antara kedua konsep ini. Syarat yang pertama sama. Nah, syarat yang kedua ini sama-sama tentang ketertutupan. Tapi untuk syarat menjadi ideal, kita memerlukan syarat yang lebih. Karena kita ingin ketertutupannya itu berlaku setiap kali kita mengalihkan unsur di I dengan sembarang unsur di R. Sedangkan untuk subring kita hanya memerlukan ketertutupannya itu setiap kali perkalian unsur di himpunan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya karena untuk menjadi ideal itu syaratnya lebih banyak. Jadi kalau I ideal akan mengakibatkan I subring otomatis. Jadi kalau kita punya ideal, dia otomatis merupakan subbelangkang. Ya. Nah tentunya kita ingin melihat bahwa kedua konsep ini merupakan konsep yang berbeda. Caranya yakni
dengan menunjukkan suatu contoh, suatu ideal yang bukan merupakan suatu subring yang bukan merupakan ideal. Ini kan tadi setiap ideal pasti dia subring. Kita menanyakan apakah setiap subring itu merupakan ideal? Ya, jawabannya tidak. Kita lihat tinjau himpunan A000 A anggota bilang model ini merupakan subset dari ring M2R. Matriks berukuran 2x2. Oke. Kalau kita kalikan dua buah unsur yang seperti ini, ini hasilnya juga, karena ini kita beri nama S, ini dia juga DS. Kemudian untuk mengecek dia subgroup, kita cek selisihnya. Dia juga DS. Jadi S merupakan subring, subgelanggang. Nah, tapi S bukan merupakan ideal. Bagaimana cara menunjukkan bahwa S bukan ideal? Kita cukup menunjukkan bahwa ada syarat yang dilanggar. Oke. Kita ambil misalkan 1100, ini anggota M2R, dan kita ambil 1000 anggota S. Oke. Kalau dia ideal, harusnya ketika kita mengalihkan ini dengan ini, dia harus tetap di S. Jadi kita lihat, kalau kita kalikan dari sebelah kanan, ini hasilnya 1, 1, 0, 0. Oke. Dan unsur ini bukan merupakan unsur DS, karena unsur DS komponen yang sebelah sininya sama dengan 0. Sedangkan di sini dia komponennya sama dengan 1. Ini bukan unsur DS. Jadi S bukan ideal. Ini menunjukkan bahwa konsep ideal dan konsep gelanggang itu merupakan dua konsep yang berbeda, karena kita bisa menunjukkan ada suatu contoh, suatu subring yang bukan merupakan ideal. Oke, contoh terakhir. Kita punya R komutatif. Oke. Kemudian kita tinjau himpunan A unsur R, himpunan RA. Ini isinya adalah semua perkalian R kecil di R besar. Oke, kita ingin cek bahwa ini merupakan suatu ideal. Ya, pertama untuk mengecek apakah ini terhadap operasi penjumlahan merupakan subgroup dari R. Caranya kita ambil dua unsur di situ, kita lihat selisihnya. Apakah selisihnya masih di sana? Kalau ya, dia merupakan subgroup. Ambil X, Y, RA. Berdasarkan definisi himpunan ini, kita bisa tuliskan X-nya R1A, Y-nya sama dengan R2A. Kalau kita lihat selisihnya dengan hukum distributif, kita bisa tuliskan, dan ini memenuhi syarat keanggotaan di himpunan ini. Oke. Yang berikutnya, untuk setiap R di R dan X di RA, lagi-lagi kita tuliskan si X nya sebagai R1A. R kali Rx sama dengan R kali R1A. Nah, tapi R kali R1, karena R nya merupakan gelanggang, R dikali R1 tetap merupakan unsur
di R. Dengan demikian, ini juga merupakan unsur di R. Bagaimana kalau X dikalikan dengan R? Nah, karena R-nya komutatif, X dikali R sama dengan Rx. Dan tadi kita sudah lihat Rx anggota A. Ya. Oke, jadi himpunan yang seperti ini merupakan ideal kalau R-nya merupakan gelanggang komutatif. Nah, tapi kalau R-nya tidak komutatif, tidak dijamin dia merupakan ideal. Kalau R tidak komutatif, tidak pasti R ideal. Oke, contoh kita ambil S, isinya ini merupakan subhimpunan dari gelanggang matriks berukuran 2x2. Ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau ini, misalkan M2R ini sebagai gelanggangnya, sebagai R-nya dikalikan dengan A misalkan. Dengan A-nya adalah unsur katakanlah 1100. Ya, kita ingin melihat apakah himpunan ini merupakan ideal atau bukan. Ini itu isinya menurut definisi apa? Isinya adalah B kali A dengan B-nya di semua matriks di M2R. Oke. Nah, pertama kita lihat bahwa kalau kita ambil sebarang unsur di sini A, B, C, D dikalikan dengan 1, 0, 1, 0, hasilnya apa? A, 0, C, 0. Oke. Ini menunjukkan bahwa setiap unsur di sini berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Nah, tapi sekarang kalau kita kalikan 1, 0, 0, 1 dengan, ingat bahwa untuk menjadi ideal kita harus pastikan bahwa kalau kita kalikan dari kiri ataupun dari kanan, dia tetap di himpunan tersebut. Ya. Oke. Sekarang kita kalikan dengan misalkan, kalau dia betul-betul ideal, himpunan ini kan, maaf, pertama saya ingin bilang bahwa 1001 ini unsur di M2R. Oke. Kemudian kalau ini merupakan ideal, kita kalikan dari kanan pun dia tetap di sini. Akan tetapi ketika kita kalikan dengan ini, hasilnya 1, 0, 0, yang bukan merupakan unsur di ini. Ini kita kasih nama apa? T. Ya, bukan unsur di T. Di si T ini bukan merupakan ideal. Ya. Jadi memang syarat komutatifnya tidak bisa kita hilangkan. Nah, ketika R-nya komutatif, kita juga bisa tuliskan notasi, kita tuliskan si RA ini sebagai A ketika R-nya komutatif. Ini hanya notasi saja yang mirip dengan notasi subgrup siklik, karena memang isinya merupakan semua penjumlahan dari A dan juga semua perkalian unsur di A dengan unsur
di R. Oke, sekian dulu tentang ideal. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya tentang gelanggang hasil bagi. Terima kasih atas perhatiannya.